Perjalanan mulia ibadah haji umat muslim Indonesia pekan ini diguncang kabar duka. Pasalnya musim ibadah haji belum dijalankan, tapi seorang jemaah bernama Sukardi Ratmo justru meninggal dunia, menyisakan kejutan, air mata sekaligus kisah ajaibnya kematian husnul khotimah. Pasalnya, meski belum sempat melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji, tapi almarhum Sukardi Ratmo ditemukan meninggal dunia dalam keadaan sujud saat melakukan sholat asar di Masjid Nabawi, Madinah. Sontak saja, kepergian kakek berusia 59 tahun itu pun menyedot perhatian tidak hanya para peserta jamaah haji, tapi juga publik hingga selebriti di tanah air. Pasalnya, meninggal saat menjalankan ibadah mulia berhaji sudah menjadi impian setiap muslim agar bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka ketika almarhum Sukardi meninggal dalam keadaan sujud, konon pasca berdoa di raudah dekat makam Nabi Muhammad SAW, kehebohan pun mengiringi kisah meninggalnya almarhum Sukardi Ratmo. Katanya bapak itu saat sholat asar, pada saat sholat rakaat ketiga itu duduk saja, diceritakan seperti itu, sujud. Dibangunkan itu nggak bangun, terus katanya ada tim medisnya di sana, katanya udah nggak ada. Tim medisnya dokter itu, Mbak. Pas kebetulan lagi sholat di situ juga. Iya, langsung meriksa bapak, nadinya itu udah nggak ada. Ininya nggak percaya kalau meninggal di sana. Iya, pulang ketemu keluarga, ketemu saudara-saudara. Bila waktu telah memanggil teman sejati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebelumnya turut berduka cita untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan di tanah air. Luar biasa, banyak sekali orang yang pengen meninggal di sana, banyak banget, dan di sana kan bisa meninggal langsung dikuburin sana. Jadi kayak kakeknya papa aku meninggal juga di sana. Nah, meninggal di sana, di Madinah. Kalau kakeknya papa aku meninggal di Madinah. Jadi banyak banget yang pengen meninggal di sana. Air mata. Uniknya, kisah meninggalnya almarhum Sukardi Ratmo itu pun diwarnai keajaiban penuh teka-teki. Pasalnya berangkat dari tanah air tanpa pernah memiliki catatan sejarah medis mengidap penyakit jantung, tapi penyebab kematian jemaah kloter 1 dari Indonesia itu justru dinyatakan akibat cardiac arrest alias serangan penyakit jantung. Sebuah hal yang sama sekali tak disangka-sangka oleh kedua anak almarhum Sukardi Ratmo. Pasalnya ketika hendak berangkat melaksanakan ibadah haji, almarhum Sukardi sama sekali tak menunjukkan gejala sakit, bahkan semangat membara, hingga kuat melaksanakan ibadah sholat tahajud dengan rajin nyaris setiap hari. Sehat, cuman kadang-kadang kalau jalan gitu Mbak suka nggak kuat gitu, jalan suka agak nyesek gitu. Nggak nyangka. Soalnya bapak kan semangat banget mau ibadah haji, udah nunggu 7 tahun. Semangat ya. Terus waktu berangkat hari pertama udah meninggal, nggak percaya gitu Mbak. Nggak nyangka juga sih. Selama ini kan beliau juga semangat banget buat berhaji, sampai tiap malam itu pasti sholat tahajud, Mbak. Tiap malam, setiap dia kegiatan di atas seperti gosok, dia udah selalu sambil ngapalin doa-doa buat syai, tawaf, diapalin semuanya. Kerinduan 11 tahun menunggu untuk bisa berangkat ibadah haji itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Kita nungguin sejam aja udah lama, ini nungguin 11 tahun. Apalagi ingin bertamu ke rumahnya Allah. Dan Allah izinkan, walaupun lagi sakit, gimana caranya, alhamdulillah sampai juga tuh di tanah suci. Kemudian sholat asar, kemudian meninggal dunia di masjid yang mulia, di masjid yang suci, Masjid Nabawi. Masya Allah, semua muslim dan muslimah itu memimpikan supaya meninggalnya husnul khotimah. Dan bapak tersebut nih yang meninggal pas lagi ibadah haji, meninggalnya pas lagi sholat
terus sujud. Itu luar biasa, itu namanya husnul khotimah. Ironisnya, jauh dari kekaguman dan mimpi umat muslim untuk bisa mendulang nasib yang sama dengan almarhum Soekardiratmo yang meninggal secara husnul khotimah saat di tempat yang mulia, anak-anak almarhum Soekardi justru menyimpan sederet duka penyesalan. Engkaulah nafas. Pasalnya, jenazah almarhum Soekardi langsung dimakamkan di Tanah Suci Mekah tanpa bisa dipulangkan ke Indonesia, membuat keluarga almarhum Soekardi menangis sedih karena tak lagi bisa memeluk dan memandang sang ayah sebagai salam perpisahan terakhir untuk kemudian melepas jenazahnya dengan ikhlas kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen ngeliat jenazahnya langsung, pengen bisa meluk jenazahnya. Kalau bisa ya Mbak, tapi sayangnya kan nggak bisa di sana. Nggak ngeliat, nggak bisa ngeliat. Ibu pun nggak boleh lihat, nggak boleh. Seneng ya. Ibarat cita-citanya selama ini terwujudkan, tersampaikan sampai naik haji itu. Dan ibu pun senang kemarin, senang dalam arti Bapak disolatkan dengan sejuta orang menyolatkan Bapak. Setiap waktu sholat gitu didoain juga Mbak, sama yang lagi sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Ingin minta maaf Mbak kalau ada kesalahan gitu sama Bapak, biar dimaafin. Itu aja, pengen minta maaf sama Bapak. Turut berduka belasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan saya mendoakan kepada almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allah la tahrimna ajrahu la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wasi'amatu lahu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan Masya Allah bisa meninggal di sana, di rumahnya Allah, dan pastinya dia sudah bahagia di sana dan sudah ditempatkan di sisi Allah. Bahagia semakin mendekati pelaminan. Pekan ini artis Rio Rayvan pun melakukan serangkaian persiapan nikah seperti foto prawedding. Bersama Henny Mona sang kekasih. Seperti apakah romantis dan mesranya sesi foto prawedding Rio Rayvan? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Halo pemirsa Hotshot, kita lagi mau foto-foto untuk prewed. Mau gimana foto-fotonya, mau tahu? Ikutin kita ya. Kian mendekati pelaminan, artis Rio Rayvan kian mesra bersama sang calon istri Henny Mona. Pemandangan seperti itulah yang merekah ketika tim Hotshot mengintip persiapan Rio dan Henny menuju hari H pernikahan dengan menggelar pemotretan prawedding di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selama proses pemotretan prawedding berlangsung, Rio tak pernah lepas menggandeng Henny sambil melakukan pose demi pose mesra. Bahkan demi menuruti Henny, Rio yang rajin memelihara jenggot pasca bebas dari tahanan narkoba kemarin mencukur habis janggutnya licin, sehingga terlihat lebih rapi saat pemotretan prawedding, menambah kemesraan Henny kepada Rio seperti berikut ini. Kalau saya kan emang request juga kan kemarin, pokoknya kamu harus saving ya gitu. Ya di saving juga, lebih suka kayak gini Mas. Iya, memang ini saya saving gitu kan untuk khusus untuk foto prewed ini gitu kan. Jadi tadinya sih saya mau sisain, cuma saya pikir udahlah habisin aja lah gitu kan, biar ya beginilah bentuk rupa saya yang memang saya biasa mengisi acara-acara sinetron di TV.
Ya begitu, memang niatnya pas prewed saya habisin. Oke pemirsa, ini udah keburu mau sore, keburu gelap. Jadi kita mau ngejar matahari cepat-cepat ya. Oke, ikutin kita ya foto-fotoan. Menantimu hingga saat. Uniknya, berbeda dengan pemotretan prawedding selebriti lain, Rio menjalani pemotretan bersama Henny dari sore hingga malam, lengkap dengan kostum yang bervariasi. Dari gaun modern hingga kebaya, menyisakan tanya, mengapa Rio seolah memburu waktu hingga mengejar momen sesi pemotretan prawedding dari siang, petang, hingga malam? Menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Karena memang waktunya sudah mepet, kita juga kalau untuk keluar kota kan makan waktu beberapa hari ya. Akhirnya ya kita putusin yang paling simpel ya kita pilih yang backgroundnya laut aja lah. Di Jakarta pun kan juga masih ada. Iya, meski masih merahasiakan tanggal pernikahannya dengan Henny, tapi toh Rio tak menutup-nutupi bahwa dirinya dan Henny sedang mengejar waktu yang kian sempit untuk mempersiapkan hari H pernikahan mereka. Menyiapkan konsep pernikahan dengan tema garden party, Rio dan Henny bahkan sedang mengejar waktu untuk melakukan serangkaian profesi jelang nikah seperti ritual siraman dengan balutan adat Jawa pekan ini. Konsep idamannya ya garden party itu Mas ya. Kita yang mingle gitu kan, kita yang samperin tamu gitu kan, nggak stay di pelaminan, gaya internasional, romantis. Ya terima kasih Permista Hotshot udah ngikutin kita seharian, foto prewed sampai 5 baju, sampai malam banget dan kita kecapean. Thank you banget, sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Kabar membanggakan sekaligus mengejutkan justru pecah menyambut film terbaru Buffalo Boys. Pasalnya, film yang dibintangi oleh Pevita Pierce, Alex Abbott, Zach Lee hingga Yoshi Sudarso ini dikabarkan sukses mencuri perhatian warga Kanada saat tampil di Fantasia International Film Festival di Montreal, Kanada. Tak cukup hanya itu saja, film Buffalo Boys juga konon sukses menyedot perhatian warga New York, Amerika Serikat karena memadukan antara film aksi ala barat dengan seni bela diri ala Indonesia yaitu silat. Sebuah perpaduan aksi yang mampu mendulang kata wow. Di festival di Montreal itu namanya Fantasia Film Festival, International Film Festival. Jadi memang khusus untuk film yang bergenre atau yang fantasi gitu. Dan itu juga malam itu pertama kali saya nonton film itu, jadi saya sangat tegang dan sangat menyimak filmnya. Tiba-tiba di tengah-tengah film itu kayak ada orang-orang teriak-teriak yang yeay. Saya pikir nih soundnya apaan di filmnya, ternyata bukan, itu penonton semua yang semuanya teriak-teriak, seneng banget tiap kali ada yang terbunuh, itu wow heboh gitu. Terus kita berantemnya sama orang-orang yang dari Indonesia that has like silat training and all that stuff, so it's fun to see the styles clash. And I think every character has a different style. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan Buffalo Boys 19 Juli. I'll see you guys there. Bumi ini sudah seperti neraka. Semenjak Fatrah kembali. Balas dendam mungkin ada pengampunan akan membuat batin lebih kuat. Bernard, flush them out. Hey! Karena ketika para lebih melanda, mereka tidak akan pernah mati. Alhamdulillah. Ini dia calonnya, secantik Hawa. Ada 1 jam. Marah. Dan ini calonnya Paula. Deg-degan. Engkau berikan, tak ada yang mampu menggantikan.
Hari Jumat kemarin seolah menjadi hari Jumat yang mendebarkan sekaligus menebar kebahagiaan manis bagi Baim Wong. Pasalnya setelah berkali-kali patah hati hingga menuai julukan Presiden Jomblo, hari Sabtu ini Baim akhirnya resmi melamar Paula Verhoeven sang kekasih. Berangkat bersama Paula dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Semarang, Jawa Tengah, tempat lamaran digelar, Baim terlihat bahagia dan bangga mengumumkan bahwa dirinya mau menikah. Uniknya sebelum bertolak ke Semarang, Baim mengunggah sebuah foto ketika dirinya menjalankan ibadah umroh di tanggal yang sama dengan tanggal keberangkatan Baim sekeluarga ke Semarang untuk melamar Paula. Melambangkan harapan Baim bahwa lamaran hari ini adalah jawaban dari doa-doanya di Tanah Suci Mekah. Hanyalah dirimu, jangan pernah tinggalkan diriku. Aku dan kamu selamanya, janji setiaku. Aku menikah. Alhamdulillah. Ini dia calonnya, secantik Allah. Ada 1 jam. Dan ini calonnya Paula. Deg-degan nggak? Sekarang deg-degan. Semuanya itu dijalanin dan akhirnya keluar sendiri dengan kata-kata kok memang dia ya orangnya. Ini loh yang ditunggu-tunggu dari dulu. Ini loh doa saya. Jadi semuanya itu nggak ada yang direncanakan, cuman dengan keluar ya. Itu ya kali yang dibilang hati kecil kali ya menurut orang-orang. Itu sih kalau saya bilang, karena kita berdua pun, dia pun apalagi ya, dia dengan pacarannya selama itu tiba-tiba dengan sesingkat ini kita nikah. Dia sih yang lebih, kalau saya sih istilahnya, kalau saya sudah percaya dengan doa saya. Uniknya begitu sampai di Semarang, Jawa Tengah, baik Baim maupun Paula berusaha mendekatkan keluarga mereka masing-masing agar terikat akrab sebelum hari H pernikahan. Sampai-sampai Baim menyewa tempat peristirahatan yang khusus berada satu komplek bernuansa khas Jawa agar keluarga Baim dan Paula bisa saling seru bercanda. Karena bagi Baim, menikah tidak hanya menyatukan dua hati yang saling mencinta, tapi juga dua keluarga yang saling mengasihi. Kita sampai di sini. Jomblo Resort. Yeay, alhamdulillah. Gue kaget loh, gue pikir nyarinya nggak. Tapi bagus, keren sih. Tapi please kalau keluar bareng-bareng. Karena orang nikah itu pasti dua keluarga menikah juga ya. Mudah-mudahan kan itu pertemuan keluarga sebenarnya. Dan niat kita juga baik sih. Iya, niatnya baik. Mudah-mudahan mereka semua klop seperti kita, seperti dia ke keluarga saya itu sangat klop banget. Dia yang paling cocok dengan keluarga saya. Saya aja bingung kadang-kadang. Dan keluarga dia juga sangat baik ya. Dan kita juga sering jalan bareng, dan insya Allah juga mudah-mudahan orang tua sama orang tua nanti di pas lamaran juga dia bisa deket. Pemikiran aku sih, aku nanya, kamu udah ngelamar berapa orang sebelumnya? Oh, udah ngaco deh. Apa bedanya aku dan sebelumnya gitu? Aku pernah nanya sih. Saya kan ngelamar cuman sekali yang kemarin, dan itu juga bener ya, serius. Cuman memang yang pastinya dia akan mendapatkan yang lebih baik, dan sebaliknya saya pastilah itu semua ada rencananya. Cuman saya nggak pernah main-main soal itu. Cuman kalau untuk ngelamar cuma sekali lah ke orang tua, nggak pernah lagi. Yang itu yang paling berat itu yang sebenarnya dari semua wanita cantik, itu paling susah itu adalah bisa dipercaya, apalagi zaman sekarang ya. Dan dia itu sangat bisa dipercaya, sangat. Itu sih yang lebih meyakinkan saya. Aku dan kamu selamanya, janji setiaku untuk menjaga cinta terbaikku hanyalah untukmu. Sementara itu, histeris dan sorakan aksi penuh cinta justru tak lepas mengiringi para pemain film R, Raja, Ratu, dan Rahasia seperti Brandon Salim, Aurora Ribeiro, hingga Teuku Rizky di setiap tempat. Buktinya, setiap kali Brandon Salim dan kawan-kawan melakukan teater visit selalu disambut dengan teriakan histeris. Bahkan belakangan, Aurora sang pemeran Ratu pun kian dihujani hadiah. Menjadi sebuah bukti nyata bahwa film R, Raja, Ratu, dan Rahasia sukses menyedot dan menghibur penonton. Makasih ya. Boleh kan? Nanti ya.
Hai guys, sekarang kita lagi sama Rehel sama Michelle. Nah, Rehel sama Michelle udah nonton film R. Gimana filmnya? Gue banget sama Pris. Masa? Kamu udah punya pacar belum? Belum. Pengen punya pacar kayak Raja nggak? Pengen banget. Dalam rangka ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda lewat rekening BCA Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justin Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jembatan tanpa titian, kenyataan pahit harus dihadapi setiap hari yang tak akan pernah berakhir. Hingga kita tergerak membantu membangun sebuah jembatan asa. Di ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda lewat rekening BCA Jembatan Asa 28 tahun SCTV. Salurkan bantuan, sambungkan harapan. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah